Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nino Nur Aini dari Kesmas kelas B semester 4 dengan nomor NPM 0623015831. Di sini saya akan menjelaskan mengenai advokasi. Nah, yang pertama, apa sih itu advokasi? Menurut WHO pada tahun 1989, advokasi adalah mempengaruhi kebijakan publik melalui bentuk komunikasi persuasif. Nah, apa sih advokasi kesehatan itu sendiri? Advokasi kesehatan adalah upaya terencana untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar menghasilkan kebijakan kesehatan yang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, untuk tujuan dari advokasi sendiri itu guna mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik oleh pejabat publik sehingga dapat mendukung dan menguntungkan kesehatan. Nah, untuk sasarannya sendiri itu siapa sih yang menjadi sasarannya advokasi? Nah, tentunya para pemangku kebijakan atau stakeholder itu bertugas membuat kebijakan publik. Contohnya seperti lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, DPR RD, kemudian menteri, presiden, dan juga ada pimpinan institusi. Contohnya seperti di institusi kerja atau perusahaan itu bisa pimpinan kantor. Kemudian di lingkungan sekolah itu ada kepala sekolah. Untuk di lingkup kampus, bagian fakultas itu ada dekan, dan lingkup universitas itu ada rektor, serta dan lain-lain. Maka, yang menjadi sasaran atau target advokasi adalah para pemimpin suatu organisasi atau institusi kerja, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, serta organisasi kemasyarakatan. Kemudian, apa sih manfaat dari advokasi itu sendiri? Yang pertama, membantu orang membuat keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua ada membantu pihak yang bermasalah untuk memperoleh haknya. Dan yang ketiga ada membantu mewujudkan perubahan sosial. Kemudian selanjutnya ada metode menyiapkan bahan advokasi. Yang pertama, yaitu sesuai kelompok sasaran memuat masalah dan alternatif mengatasinya. Nah, metode ini memastikan bahwa upaya advokasi itu lebih efektif karena pesan yang disampaikan tepat sasaran dan solusi yang ditawarkan itu relevan. Kemudian metode yang kedua itu ada data pendukung. Dengan menyiapkan bahan advokasi yang didukung oleh data yang kuat, LSM itu dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan. Kemudian ada metode menyiapkan bahan advokasi yang ketiga itu ada meliputi 5W dan 1H. Nah, 5W dan 1H ini merupakan cara yang sistematis untuk memastikan bahwa advokasi yang disampaikan itu lengkap, jelas, dan juga efektif. Kemudian metode menyiapkan bahan advokasi yang keempat itu ada memuat peran yang diharapkan dalam solusi masalah. Metode ini berarti bahwa dalam menyusun materi advokasi itu harus secara jelas mengidentifikasi dan mengkomunikasikan peran-peran spesifik yang diharapkan dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian metode menyiapkan bahan advokasi yang selanjutnya itu ada pertimbangan waktu dan tempat, serta yang keenam itu dikemas menarik, ringkas, jelas, dan mengesankan. Selanjutnya di sini ada tahapan pelaksanaan advokasi. Nah, tahap pertama ini ada menetapkan masalah. Dalam tahap ini melibatkan identifikasi dan definisi masalah yang akan menjadi fokus utama upaya advokasi. Nah, pada tahap kedua itu mencari fakta dan informasi. Proses pengumpulan data dan bukti yang akurat dan relevan untuk mendukung sebuah argumen advokasi. Kemudian pada tahap ketiga ini ada memahami kondisi emosional. Dalam tahap ini itu mengenali dan mempertimbangkan perasaan serta respon emosional dari berbagai pihak yang terlibat atau terdampak oleh isu yang diperjuangkan. Kemudian tahap 4 dan 5 ini ada berdiskusi, mencari solusi, dan menentukan rencana aksi. Kemudian di sini selanjutnya ada contoh-contoh advokasi di bidang kesehatan. Yang pertama, advokasi pengurangan penggunaan plastik untuk kesehatan lingkungan. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM itu dapat mengadvokasi pengurangan penggunaan plastik karena dapat mencemari lingkungan dan berdampak buruk pada kesehatan. Mereka bisa mendorong
mereka bisa mendorong kebijakan pemerintah untuk melarang penggunaan plastik, mengedukasi masyarakat untuk beralih ke produk ramah lingkungan, kemudian serta mendukung upaya-upaya pengelolaan sampah yang lebih baik. Dan contoh advokasi yang selanjutnya itu ada kampanye anti rokok. Organisasi kesehatan dapat mengadakan kampanye untuk mengurangi prevalensi merokok di kalangan remaja. Nah, mereka mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok melalui iklan di sosial media, kemudian ada penyuluhan di sekolah-sekolah, serta mendesak pemerintah itu untuk menaikkan pajak rokok dan melarang iklan rokok di tempat umum. Kemudian ada kampanye vaksinasi. Pada saat wabah penyakit seperti campak atau polio, kelompok advokasi kesehatan dapat berfokus pada meningkatkan tingkat vaksinasi di kalangan anak-anak dengan mengedukasi orang tua tentang pentingnya vaksinasi. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk memastikan distribusi vaksin yang lebih merata dan memberikan informasi yang akurat untuk mengatasi kesalahan informasi atau keraguan terkait vaksin. Kemudian contoh advokasi yang terakhir itu advokasi untuk penyediaan vaksin di daerah terpencil. Nah, organisasi kemanusiaan dapat melakukan advokasi untuk meningkatkan distribusi vaksin di daerah-daerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau. Mereka bisa berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga internasional untuk memastikan akses yang adil terhadap vaksin. Baik, sekian dari saya. Itu yang bisa dapat saya sampaikan mengenai advokasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.